Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Seperti janji saya di komen, saya akan bahas tentang EMTK. Memang saham EMTK ini cukup menarik ya. Kalau dilihat dari modal bersihnya, EMTK ini adalah emiten dengan modal bersih terbesar setelah bank-bank raksasa. Memang selama ini kan BCA, BRI, Bank Mandiri itu mendominasi kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan Unilever, Chandra Asri, HM Sampurna, EMTK ini memiliki modal bersih 21 triliun, jadi cukup besar. Dan dengan leverage yang hanya 21%, artinya memang mempunyai potensi untuk berkembang di masa depan. Ini seperti holding ya, tapi kepemilikannya cukup bervariasi, seperti dia tidak terlalu dominan di Bukalapak, tapi pemegang saham terbesar juga. Kemudian dia juga ada di yang selama ini memang menjadi anak perusahaannya, SCTV, Indonesia, dan perusahaan rumah produksi. Dan beberapa masih ada lagi seperti yang baru saja dia mengakuisisi jaringan rumah sakit yang menjadi anak perusahaannya. Dan kalau kita lihat di Q1 2021, perusahaan ini juga melakukan private placement sebesar 9 triliun rupiah. Jadi dilihat dari potensinya, itu semua belum menggerakkan saham secara signifikan. Karena kalau kita lihat 6 bulan terakhir itu baru naik 22%. Kalau kita tarik rentang lebih panjang 1 tahun, ternyata trennya masih negatif. Artinya pertumbuhannya masih negatif selama 1 tahun belakangan dari sisi harga saham. Jadi memang kalau dilihat dari rasio-rasio tersebut dan kondisi sekilasnya, saham ini sangat menarik. Tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa saham ini tidak naik-naik? Ada apa sebenarnya? Oke, untuk itu kita akan bahas lebih rinci. Kita akan telusuri dulu timeline-nya dan juga nanti rasio-rasio keuangan yang lebih detail, sehingga kita tahu seberapa besar perusahaan ini akan emiten saham ini akan meledak di masa depan. Dan problem apa yang sebenarnya saat ini terjadi sehingga saham ini kelihatannya kok tertahan gitu ya. Ayat sebelah itu ada tentang, kita lihat total revenue-nya, net income, dan net profit margin. Karena grup ini sangat luas sekali, memang net income itu kadang tidak tercermin dalam holding seperti ini, karena memang banyak anak perusahaan yang naik turun. Jadi ada yang memang anak perusahaan yang lagi fase development, otomatis tidak bisa diandalkan profitnya gitu. Seperti Bukalapak itu, ya itu kan investasi jangka panjang. Kalau saat ini Bukalapak itu untung, justru sebenarnya menjadi pertanyaan, karena memang dia sedang agresif untuk mengembangkan asetnya. Otomatis dari sisi arus modalnya dia akan negatif, dan itu berdampak pada net profit marginnya juga visinya negatif. Jadi kalau dilihat dari total revenue-nya cukup stabil, tapi kalau dilihat dari net income-nya, total revenue-nya stabil, tapi dari sisi net income-nya dia sangat kecil sekali. Dilihat dari asset turnover-nya, asset turnover-nya juga nggak terlalu bagus ya, 11,57%. Jadi memang masih banyak aset yang kurang produktif. Kemudian kalau kita lihat sekarang cash flow-nya itu dari sisi financing-nya cukup aktif, ya, membuat pinjaman-pinjaman. Dan dari sisi total asetnya terlihat di Q1 2021 terjadi kenaikan total aset yang tinggi disebabkan oleh ekuitasnya, seperti yang saya bilang tadi, karena adanya private placement 9 triliun tadi. Jadi naik dari 10 triliun menjadi kurang lebih 20 triliun. Ini terlihat sekali belum berdampak pada harga sahamnya. Padahal secara teoritis harusnya berdampak, dan
kita akan tahu apa sebabnya. Untuk itu kita sudah mengulas tentang laporan keuangannya. Sekarang kita lihat juga return on investment-nya juga nggak terlalu bagus ya. Di 2020 Q4 itu sempat 14,8, tapi di 2021 dia 0,5, 0,8 dan minus 0,22. Sangat kecil sekali, itu sebabnya kita bisa mengerti bahwa sahamnya sedikit tertahan. Dan ini akan, menurut saya akan seperti saham Tesla waktu dia ekspansi di China dulu, dia juga nggak naik lama sekali karena emang lagi fabrikasi pabrik gitu. Tapi begitu nanti itu menghasilkan revenue yang signifikan seperti halnya Bukalapak, Samsung, anak perusahaannya Grab. Jadi seperti saya bilang itu dengan bisnis yang lebar juga di finansial seperti akuisisi Bank Pharma dan kolaborasi dengan Singtel dan Grab, ini menunjukkan bahwa potensinya patut ditunggu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ke timeline-nya. Jadi menurut catatan saya pada tanggal 31 Maret 2021 melakukan hari Rabu, perusahaan ini mencatatkan privat placement di harga 1.954 senilai 9,29 triliun. Pengumumannya di April dan pada saat itu juga diumumkan bahwa Grab ikut ambil 4% dalam saham MTK ini. Ini adalah berita yang bagus di mana Grab itu adalah pemain besar dan dia juga sudah listing di Amerika, dan itu akan membawa dampak tentang networking, tentang relasi, tentang kapasitas dia di bidang teknologi. Memang sekarang ini zaman ekosistem, tidak bisa bisnis itu berdiri sendiri, harus ada kolaborasi dan ekosistem yang dimana bisnis itu terjadi. Jadi dampaknya apa? Dampaknya nggak kelihatan sama sekali. Sedikit turun kemudian naik, itu terkait dengan siklus per kuartal saja, nggak ada dampak yang signifikan. Kemudian tanggal 4 Agustus dia mengkonsolidasikan bisnis rumah sakit ke Same. Jadi awalnya dia membeli saham Same, kemudian anak perusahaannya dia dimasukkan ke grupnya semacam holding bidang kesehatan. Jadi luas sekali cakupannya ini, dan ini bisa membentuk super app di kedepannya. Kemudian di tanggal 26 Januari 2002, seperti yang saya preview di depan tadi, Grab dan Singtel masuk ke Bank Pharma. Kita ketahui bahwa sebelumnya MTK ini mengakuisisi 93% Bank Pharma, dan tentu saja dengan masuknya Grab dan Singtel ini bisa membuat kolaborasi yang kuat atas ekosistem finansial yang lebih inklusif gitu ya, yang lebih masuk ke jejaring. Dan itu menurut saya sangat bagus sekali. Apa rekomendasi saya atas saham ini? Saham itu menurut saya layak dikoleksi, tetapi memang ada beberapa kendalanya. Kendalanya yang saya sebut adalah tentang yang sebelumnya sudah saya videokan, yaitu tentang Bukalapak gitu. Bukalapak ini memang sedikit membingungkan kalau dari sisi pandangan saya gitu, karena dia setelah right issue dengan 21 triliun, dana 21 triliun ini nggak terjadi gerakan-gerakan yang strategis gitu, untuk membuat kolaborasi ataupun aliansi strategis di bisnisnya. Justru dia masuk ke Bank Alo, yang dimana sudah jelas-jelas bahwa
Khairul Tanjung itu punya ambisi yang besar di Alobank, dan itu menurut saya bisa menimbulkan gini ya, bahwa kolaborasi itu tidak bisa sembarangan. Kalau kita ambil contoh misalkan Facebook gitu ya, dia tidak berkolaborasi dengan Friendster, dengan Instagram, dengan WhatsApp, tapi dia mengakuisisi gitu. Karena itu penting, bahwa Facebook besar itu karena akuisisi. Akuisisi siapa? Kompetitornya. Tapi ini justru seolah-olah dia create kompetitor baru gitu loh. Jadi ketika Bukalapak ini mau ikut membesarkan Alo, padahal dia punya ekosistem sendiri gitu. Kemudian bahwa bahkan akhirnya ini sudah kebablasan, dia masuk dengan 30% saham di Alo Press yang sama-sama aplikasi penjualan e-commerce, yang sama-sama ingin membangun super app. Terus bagaimana posisinya antara Alo super app dengan Bukalapak super app? Kan jadi membingungkan sekali, dan nanti akan saya bahas juga kenapa Alo Press ini menurut saya nggak cocok gitu ya. Tapi bagaimanapun juga saya ingin Bukalapak ini lebih jelas lagi ke depannya, sehingga ketika Bukalapak itu masalahnya bisa diatasi, MTK ini sahamnya akan naik. Jadi kendala terbesar dari MTK ini sebenarnya adalah kepemilikannya di Bukalapak, karena memang kalau nggak salah sekitar 40% kepemilikannya, atau 30% ya, saya sedikit lupa. Nanti saya tulis di sini kepemilikan MTK di Bukalapak. Dan itu kalau dibiarkan nganggur terlalu lama tanpa direction yang bagus kan juga berbahaya sekali. Itu sebabnya kalau dilihat dari laporan keuangannya nggak terlalu bagus, karena ada uang yang berhenti tanpa kejelasan di masa depan. Jadi rekomendasi saya masuk sedikit boleh, tapi karena ketika Bukalapak ini membaik, saham itu juga akan baik. Oke, demikian ringkasan review saya di saham MTK. Semoga bisa menjelaskan Anda, dan sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah analisa. Anda boleh percaya, boleh tidak, dan semoga ini memperkaya pemahaman Anda atas saham MTK. See you next time. Jangan lupa like and subscribe Gunawan WST.